Dengan mengklik video ini berarti kalian sudah tahu kalau ini adalah konten film horor. Oke guys, di sini kita akan menceritakan kisah yang terjadi kepada keluarga Matteo. Matteo mempunyai seorang putri yang bernama Sophia. Diceritakan ibu kandung Sophia sudah meninggal dunia sejak dari lama. Dan kini Matteo mempunyai kekasih, calon ibu baru bagi Sophia yaitu Monica. Namun Sophia sendiri masih belum bisa untuk menerima peran Monica sebagai pengganti ibunya. Matteo dikenal sebagai seorang pengusaha yang cukup sukses, sedangkan Monica berprofesi sebagai seorang fotografer. Malam itu adalah malam pertama mereka menempati rumah tersebut, rumah bekas yang baru dibeli oleh Matteo. Pada saat mereka semuanya sudah tertidur lelap, baru saja malam pertama mereka menempati rumah itu. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar. Lalu terlihat ada goresan seperti bekas cakaran kuku di tembok. Di keesokan harinya, keanehan-keanehan juga dirasakan oleh Monica. Dia mendengar seperti ada suara anak kecil tertawa sambil berlarian di ruangan itu. Monica mengira mungkin itu adalah ulah Sophia yang sengaja iseng kepada dirinya. Sofía, ¿hay bromas? He sido muy paciente contigo, pero esto no lo voy a aguantar. Di malam berikutnya, Sophia sendiri tidak berani untuk tidur sendirian di kamar. Dia selalu merasa ketakutan berada di kamarnya sendirian. Lalu terdengar kembali suara-suara aneh yang berasal dari lantai bawah. Matteo keluar untuk memastikan keadaan di sana. Monica melihat tanda bekas cakaran itu di tembok. Lalu dia juga melihat adanya sebuah lubang. Monica curiga dengan keberadaan lubangnya. Dan saat dia memeriksa lubang tersebut, ternyata tembok itu terkelupas. Dan itu hanyalah sebuah penutup saja. Terlihat ada sebuah pintu. Matteo sendiri baru tahu kalau ada pintu di sana. Yang membuat mereka menjadi curiga kenapa pintu itu sengaja disembunyikan. Sebuah tempat semacam gudang yang sudah terbengkalai. Sofía, cuidado te caes. Memastikan di sana tidak ada apa-apa, mereka pun akhirnya kembali. Mereka tak sadar kalau ada sesosok makhluk yang memang tinggal di sana. Gangguan itu semakin intens terjadi. Monica melihat pintu ruangan bawah tanah yang sudah terbuka sendiri. Monica mencoba berpikir dengan logikanya. Dia membuang jauh-jauh anggapan kalau itu adalah ulah dari setan. Dia memberanikan diri untuk melihat kembali ke ruangan bawah tanah. Tak bisa dibohongi, Monica merasa ada perasaan berbeda saat dia berada di sana. Dari sebuah brankas, Monica menemukan ada gambar aneh yang sepertinya itu dibuat oleh anak-anak. Tak sengaja dia melihat ada tulisan nama mama di tembok itu. Beserta gambar yang memperlihatkan sebuah kepala yang terpisah dari tubuhnya. Gangguan-gangguan itu kini semakin nyata. Lampu di ruangan yang tiba-tiba pecah. Dengan pencahayaan apa adanya, Monica mengendap-endap mencari jalan untuk keluar. Lalu tiba-tiba seperti ada seseorang yang meniup korek apinya. Monica masih tak habis pikir dengan apa yang terjadi kepada dirinya barusan. Beberapa saat kemudian, Matteo kembali pulang. Monica langsung menceritakan apa yang tadi terjadi di ruangan basement. Namun saat itu, Matteo menganggap mungkin hanya halusinasi Monica saja. Apalagi belakangan ini, Monica susah untuk bisa tidur nyenyak. Matteo sama sekali tidak percaya dengan hal-hal gaib. Dia menganggap itu hanyalah sebuah tahayul. Tidak terjadi hanya kepada Monica saja. Gangguan-gangguan itu kembali menghampiri kepada Sophia.
Sementara di lain sisi, Monica juga menemukan keanehan dari hasil fotonya. Penampakan itu tertangkap kamera ada di belakang Matteo. Tiba-tiba di dalam lemari ada yang menarik Sophia. Mendengar suara gaduh dan teriakan Sophia, Monica lalu bergegas menghampiri. Sophia begitu sangat ketakutan. Dia terus menangis dan meyakinkan Monica kalau tadi dia melihat ada sosok wanita yang menarik dirinya. Monica percaya apa yang Sophia katakan karena dia juga merasakan gangguan-gangguan itu. Monica dan Sophia memutuskan untuk memanggil pastor dan meminta bantuannya. Tak lama kemudian Matteo kembali pulang. Namun Matteo sepertinya kurang senang dengan keberadaan pastor di sana. Matteo hanya menganggap keberadaan pastor hanya sekedar untuk meminta sumbangan saja. Tapi Pastor Rafael membantah, dia datang murni hanya untuk menolong. Pastor Rafael hanya berpesan kepada Matteo untuk segera meninggalkan rumah ini. Karena ada kekuatan goib yang luar biasa sedang mengincar keluarganya. Matteo masih tidak mempercayai soal adanya gangguan dari makhluk halus. Monica lalu memperlihatkan kepada Matteo penampakan yang tertangkap oleh kamera. Matteo pun terkejut, tak menyangka kalau sosok itu memang nyata adanya. Setelah kepulangan pastor dari rumah kediaman Matteo, di sini pastor teringat kembali kepada kejadian terdahulu di rumah tersebut. Ternyata ayahnya Pastor Rafael terbunuh di rumah itu. Belum diketahui apa sebenarnya yang terjadi di sana. Matteo mencoba mencari informasi di internet soal apa yang pernah terjadi di rumah ini sebenarnya. Betapa terkejutnya ia karena menemukan fakta bahwa di rumah ini pernah ada tragedi pembunuhan yang sampai pada saat ini pembunuhan itu belum terpecahkan. Dari artikel itu dikatakan seorang suami yang membunuh istri dan putranya. Seorang dukun yang mencoba mengusir arwah gentayangan di rumah ini ditemukan tewas secara misterius. Diketahui juga dalam artikel itu kalau si dukun adalah ayahnya Pastor Rafael. Di malam itu juga Matteo langsung menemui Pastor Rafael. Di sini berceritalah Rafael kepada Matteo apa yang terjadi pada saat itu. Ayahnya melawan kekuatan goib di luar kemampuannya. Ada 2 arwah gentayangan yang tinggal di rumah Matteo saat ini. Arwah anak kecil bernama Gabriel, dia tewas karena dicekik. Dan arwah gentayangan wanita bernama Victoria, dia mati dengan dipenuhi rasa amarah dan dendam. Arwah gentayangan Victoria yang sangat berbahaya. Pada saat itu ayahnya hanya mengurung arwah gentayangan itu saja. Dia tidak sanggup untuk menghancurkannya. Di rumah gangguan itu kini mulai menyerang kepada Monica. Tak lama Sophia menelepon Matteo dan memberitahukan keadaan Monica sekarang. Bergegas Matteo bersama Pastor Rafael pun langsung kembali ke rumah. Pastor Rafael sempat berkata kalau dia sebenarnya bukanlah pastor yang biasa menangani pengusiran setan. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia akan berusaha untuk melawannya. Ternyata Monica sudah kerasukan oleh arwah gentayangan Victoria. Dengan salib itu dan diiringi doa-doa, pastor berusaha melawan Victoria. Mereka berhasil mengikat kedua tangan Victoria ke sebuah tiang yang ada di kasur. Dengan kedua matanya yang terus melotot, Victoria masih mencoba untuk berontak. Si iblis yang merasuki tubuh Monica mencoba menghasut pikiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Ilmu dan kekuatan Pastor Rafael yang tidak seberapa. Dengan sangat mudah, Victoria menghempaskan tubuhnya Rafael. Tapi Rafael tidak menyerah begitu saja. Dia masih berusaha melawan Victoria. Rafael terus membacakan doa-doa pengusiran setan sambil salib ditempelkan ke wajahnya Monica. Victoria terus saja berontak hingga akhirnya Rafael menghasut dan membicarakan tentang masa lalu Victoria. Karena Victoria tidak mampu untuk menyelamatkan anaknya. Di saat itu juga Victoria menjadi marah. Arwah gentayangan Victoria keluar dari dalam tubuh Monica. Dia menampakkan wujud aslinya dan langsung menyerang Rafael. Dengan sekali serangan, Rafael pun tewas.
Serangan dari Victoria tidak berhenti sampai di situ saja. Kini dia menarik tubuhnya Matteo. Matteo menjadi korban yang tewas selanjutnya. Dan akhirnya Monica dan Sophia berhasil keluar setelah bersusah payah melawan dari keganasan arwah gentayangan Victoria. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Terlepas ini hanyalah sebuah cerita fiktif, tapi harus selalu kalian ingat, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Pesan yang bisa gue sampaikan untuk kalian, sebenarnya setan itu adalah makhluk yang lucu. Namun terkadang cerita-cerita dari orang saja yang menggambarkan seolah-olah kalau setan adalah sesosok makhluk yang menyeramkan sekaligus menakutkan. Padahal mereka lucu.